الرجيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masker boleh dibuka kan? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad ini. Ini masuk bulan Sya'ban apa masih Rajab ya, di penghujung bulan Rajab kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang rindu ya. Kalau sebelah itu ruang apa ya? Ruang anggrek. Dalam keadaan alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan sehat terus ya. Dalam keadaan baik juga aman ya. Dalam keadaan yang bagus sudah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang menghabiskan waktunya dalam belajar dan mengajarkan agama Islam, menyebarkan hidayah Islam ini ke berbagai penjuru dunia dengan caranya masing-masing. Ada yang offline, ada yang online gitu ya. Ada yang wasilahnya sederhana saja, ada yang full teknologi multimedia. Yang mudah-mudahan usaha kaum muslimin itu bisa menghantarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang belajar agama kemudian juga berupaya untuk menyebarkannya dengan kemampuan yang ada pada kita, dan dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang terus-menerus mengalir walaupun ajal telah menjemput kita. Amin Allahumma amin. Di penghujung bulan Rajab ini ya, kita mengenal ada satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa besar ya, yang mengguncang ya, Jazirah Arab waktu itu, khususnya Mekah ya, mengguncang ya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu di luar nalar. Kalau Rasulullah hidup zaman sekarang mungkin itu dikata-katai oleh ABG alay, Muhammad ini halu, mungkin gitu ya, mungkin ya halu gitu ya. Mengguncang keimanan karena beliau mengatakan sesuatu yang memang di luar kebiasaan, di luar nalar orang-orang pada waktu itu. Beliau menyatakan bahwa perjalanan dari Makkah ke Al-Aqsa di Palestina ya, dalam waktu satu malam PP. Padahal dalam jarak seperti itu 1.200 sekian kilometer dengan kendaraan moda transportasi yang paling canggih pada waktu itu, yaitu kuda, itu 1 bulan. Kalau kudanya jalan santai gitu ya, bukan jalan cepat ya, jalan santai itu 40 harian. Jadi kalau PP itu paling cepat tuh 2 bulan. Ini beliau melakukannya dalam waktu 1 malam ya. Itu belum kisah menembus langit ke-7 lagi ya. Jadi ini halu kata orang zaman sekarang. Makanya itu menjadi guncangan keimanan bagi orang-orang pada waktu itu yang telah beriman. Ini jangan-jangan nih Muhammad ini benar-benar halu gitu ya, benar-benar memang tukang ngeramput, tukang bohong ya, mana mungkin itu ya, pada awalnya begitu. Ini viral langsung beritanya pada pagi hari itu, viral ke seluruh penjuru Makkah. Kemudian mereka mengadakan pertemuan di bukit ya, orang-orang Quraisy itu ya, untuk menyusun rencana agar kayak apa supaya
momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendustakan Muhammad, baik orang-orang yang sudah percaya sebelumnya maupun orang-orang yang belum percaya, ingkar. Cerita selanjutnya cukup panjang. Saya tidak akan bercerita tentang kisah itunya, tetapi saya akan mengisahkan bagaimana momen Isra Mi'raj ini dalam peta perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ini yang jarang diungkap menurut saya dalam berbagai pengajian. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah batas antara kegelapan, mungkin gitu ya, kelemahan, keterpurukan dalam dakwah dengan kemenangan-kemenangan dakwah. Batasnya adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu diawali dengan, kalau di kitab-kitab syurah itu namanya Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian dengan wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan. Jadi Ibunda Khadijah ini kan adalah penyokong dakwah Rasulullah SAW yang paling penting pada waktu itu. Jadi beliau itu adalah bangsawan, orang yang mulia, orang kaya, tetapi kebangsawanannya itu diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kemuliaannya habis diserahkan untuk Allah dan Rasulnya, sehingga ketika Rasulullah dicaci, Khadijah juga ikut dicaci. Harta Khadijah yang banyak itu habis untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Kalau dikisahkan dalam sirah itu, suatu ketika Rasulullah itu pulang dari dakwah, Khadijah sedang menyusui Fatimah waktu itu, lagi berduduk. Fatimahnya masih kecil, mau berdiri. Khadijah ini kemudian kata Rasulullah, gak usah berdiri. Saking Khadijah itu tidak mendapatkan asupan gizi yang selayaknya dipenuhi oleh seorang ibu hamil, ibu menyusui, sampai dikisahkan air susu Khadijah itu berubah menjadi darah. Saking nggak dapat makan yang layak. Kemudian diambillah oleh Rasulullah Khadijah itu dari gendongan Fatimah, dari gendongan Khadijah, ditaruh di pembaringan. Kemudian Rasulullah berbaring di pahanya Khadijah sampai tertidur. Dipeluk, dibelai rambut Rasulullah itu Rasulullah tertidur, menangis. Khadijah menangis. Ketika menangis, Rasulullah terbangun karena air matanya itu kena di wajah Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, apa yang kau tangisi? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Kau dulu orang bangsawan, orang mulia, orang kaya, sekarang kamu jatuh miskin begini, apakah engkau menyesal? Kata Khadijah, tidak Rasulullah, bukan itu yang membuatku menangis. Dulu aku nih bangsawan, sekarang aku rakyat biasa, orang biasa. Dulu aku orang mulia, sekarang aku orang yang dihina. Hartaku habis, dulu aku kaya, sekarang harta habis. Tetapi perjuangan engkau menyebarkan Islam ini belum selesai. Aku tidak tahu kapan ini selesai. Mungkin aku mati, perjuanganmu belum selesai. Ya Rasulullah, kata Khadijah, jika nanti aku sudah mati, kemudian engkau masih menyebarkan Islam ini, engkau hendak menyeberang laut, engkau hendak menyeberang sungai, engkau tidak dapati jembatan, engkau tidak dapati rakit untuk mengantarkan manusia engkau kepada manusia yang hendak engkau dakwai, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah dia rakit agar engkau bisa mendekati orang yang hendak engkau seru. Itu pengorbanan Siti Khadijah, luar biasa.
Sampai begitu kan. Makanya disebut setiap hari oleh Rasulullah Khadijah itu, dan membuat Aisyah cemburu. Engkau Rasulullah sudah mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Khadijah, gitu. Cemburu Aisyah. Wallahi tidak, kata Rasulullah. Khadijah itu meyakini aku, membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Dia memberikan semua hartanya untuk mendukung dakwah. Dia ikut dinistakan, padahal dia mulia pada awalnya. Dan tidak ada orang yang lebih besar mengorbankan dia daripada Khadijah. Nah, orang yang menyokong dakwah Rasulullah SAW demikian rupa, all out ya, itu wafat, meninggal. Sedih sekali Rasulullah SAW. Tak berapa lama, Ibu Abu Talib meninggal juga. Abu Talib ini pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah. Abu Talib ini memang orang yang bukan beriman, dia nggak beriman. Tetapi Abu Talib ini adalah orang tua, mungkin ketua kampung gitu ya. Ya, tokoh dari Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini adalah orang yang dimuliakan sejazirah Arab. Karena apa? Karena mereka lah yang melayani air minum jamaah haji. Ya, mereka berkhidmat kepada Ka'bah, melayani air minum orang haji, baik manusianya maupun kendaraannya. Bani Hashim juga yang membela Ka'bah dari serangan musuh. Dan ini yang membuat Abu Jahal itu marah, Dia mulia di hadapan orang-orang Mekah. Kalau bahkan Arab, kalau kita ya menentang Abu Thalib, ini kita akan mendapatkan penentangan juga dari banyak orang Arab. Tidak hanya Bani Hashim, tapi banyak orang-orang Arab lainnya, jamaah-jamaah haji. Ya, jamaah haji. Jadi Abu Jahal ini bilang begini ya, Abu Thalib menyiapkan minum untuk jamaah haji, kami siapkan juga. Menyaingi Abu Thalib, Bani Hashim ya, itu mempersiapkan pasukan perang ya, mengirim pemuda-pemuda terbaik untuk melindungi Ka'bah, kami juga lakukan. Tapi dari Bani Hashim sekarang muncul seorang nabi, ini nggak bisa kami tiru. Inilah ya, karena egonya itu ya sampai ke ubun-ubun, maka ditunggulah kematian Abu Thalib ini. Kematian Abu Thalib ini, dia tidak beriman tetapi melindungi dakwah Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib akhirnya wafat. Ya, pelindung ya, penyokong finansial itu enggak ada, pelindung penyokong ya keamanan Rasulullah SAW itu tidak ada. Maka merdekalah orang-orang Quraisy yang tidak beriman itu untuk istilahnya berbuat apa saja kepada Rasulullah SAW. Berbuat apa saja. Karena wafatnya dua orang penyokong itu, maka Rasulullah melihat tidak ada harapan lagi dakwah di Mekah ini, tidak ada harapan. Maka beliau kemudian memikirkan tempat lain ya, yang sekiranya bisa menerima dakwah Islam. Kemudian terpikirlah kota namanya Taif. Taif ya, ini tempat yang baik untuk menyemai Islam dengan 3 pertimbangan manusiawi. Pertama, di situ ada keluarga Ibunda Aminah dari ibu Rasulullah SAW. Ada di sana, paman-pamannya itu ada masih di sana ya. Ini kan kalau paman-paman ini kan dengan keponakan harapannya baik ya, menolong harapannya. Satu sisi kekeluargaan. Yang kedua, di Taif itu dia negeri agraris, pertanian kurma. Kalau diboikot, terjadi peperangan misalkan ya, masih bisa swasembada, ada makan orang. Kalau di Mekah ini negeri dagang, negeri tandus ya. Bahkan bukan negeri dagang juga ya. Keunggulan Mekah itu ada landmark namanya Ka'bah, itu saja, lainnya nggak ada. Nah, kalau Taif itu negeri pertanian agraris, banyak kebun kurma di sana, sehingga kalau ada apa-apa berperang dengan musuh, harapannya mereka bisa survive masih dengan mengandalkan pertanian dalam negeri. Yang ketiga, posisinya di atas bukit, ya,
dalam sistem pertahanan itu sangat baik, ya. Makanya kalau menonton film-film perang gitu ya, Indonesia tuh ya, pasukan berani mati, itu kan nyergap musuh itu kan ketika musuh ada di bawah itu kan, di bawah di apa tuh, di terjepit di antara dua bukit gitu ya. Nah itu kan dilemparin, dipanahin, ditembakin gitu ya. Nah Taif ini di antara dua bukit juga, jadi sangat strategis. Datanglah Rasulullah SAW ke sana, berdakwah di sana. 15 hari ya di sana. Setiap orang ditemui, kemudian didakwahi supaya memeluk Islam, Islam. Tapi semuanya menolak. Semuanya menolak. Termasuk pembesar-pembesarnya, paman-paman beliau juga menolak. Paman jauh menolak. Bahkan ketika beliau keluar dari kota itu dengan Zaid ya. Beliau keluar dari kota itu tokoh-tokoh pembesar itu menyuruh anak-anak itu melemparin. Nah, sampai Zaid itu kan melindungi Rasulullah SAW. Kepala Zaid itu berdarah karena batu. Rasulullah sendiri kakinya berdarah juga. Lalu beliau beristirahat di kebun kurma milik seseorang begitu. Coba bayangkan, di Mekah itu ditolak, nggak ada penyokong dakwah di situ. Satu-satunya yang beliau pikirkan bisa menerima dakwah dan paling strategis tempatnya segala macam perhitungan itu Taif, menolak. Tersandar beliau di kebun kurma itu, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, gitu ya. Aku mengadukan kepada Engkau tentang lemahnya diriku, tentang sedikitnya usahaku, dan tentang rendahnya diriku di hadapan manusia. Doa Rasul. Ya. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang bermuka masam, atau menguasakan kepada orang-orang yang jahat? Ya. Asal Engkau tidak marah kepadaku, asal Engkau ridho kepadaku, gak peduli aku ya Allah, kata beliau. Ya, gak peduli. Yang penting rahmat Allah itu menyertai beliau. Kemudian beliau kata, la haula wa la quwwata illa billah. Sungguhnya tiada daya dan upayaku selain atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa itu bergetar arasy. Kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk menemui beliau, menyampaikan dua hal. Satu, doanya diterima, ya, doanya diterima, minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menawarkan apa yang beliau mau. Nah, malaikat Jibril datang dengan malaikat penjaga gunung, asisten malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, itu ada dua bukit ya, kalau mau kami gebit bubuhannya itu ya, jadi perkedel, kami lakukan sekarang Muhammad. Mau begitu? Ditawar begitu Rasul. Kata Rasulullah, tidak, mudah-mudahan dari bangsa ini akan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu. Jadi beliau tuh apa? Masih mengampuni, ya, masih ada sifat rahmahnya kepada orang Taif. Nah dalam keadaan ini seperti ini Rasulullah namanya stateless. Beliau itu nggak ada status warga negara kalau zaman sekarang. Keluar negeri tanpa paspor, tanpa izin, ya, di negara yang lain minta suaka ditolak. Stateless kalau zaman sekarang orang bilangnya, nggak punya negara, masuk ke Mekah tuh nggak bisa. Maka Zaid bilang, ya Rasul, ya, kamu ditolak sudah di Mekah, bagaimana caranya bisa masuk? Nggak bisa. Kata Rasulullah, kalau Allah berkehendak mudah semuanya Zaid, ya, tidak seperti pikiran. Maka beliau kemudian menghubungi orang-orang yang bisa menjamin beliau. Nah, ada seorang yang kelima kalau tidak salah itu didatangi oleh utusan beliau menerima, namanya Mut'im bin Adi. Kata Mut'im bin Adi, kumpulkan orang-orang semuanya, anak-anak kumpul, jemput Muhammad, antarkan ke rumahnya. Dijemput di luar kota, masuk ke dalam pintu gerbang, mengantarkan Rasulullah sampai di rumahnya. Kata Abu Jahal, oh Mut'im, kamu ini pengikutnya kah? Menjaminnya aja. Aku menjaminnya aja. Jadi Mut'im tidak beriman sampai Mut'im itu meninggal. Rentetan tadi itu ya, wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib,
Kemudian apa lagi? Ditolaknya dakwah di Taif, ya, itu berturut-turut, ya. Itu yang disebut dengan Amul Husni, tahun buka cita. Tahun buka cita. Nah, untuk menghibur Rasulullah SAW yang sedang berduka seperti itu, Allah kasih ya suatu apa ya? Kalau sekarang tuh mungkin kayak apa? Holiday gitu ya? Apa sih? Traveling. Ya, untuk traveling. Nah, travelingnya antar bumi, kemudian ke langit ketujuh. Traveling ya, vocation gitu ya, traveling. Nah, itu. Nah, ketika traveling itu dari Makkah ke Al-Aqsa itu beliau mengimami Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul itu jumlahnya 120 sekian ribu. Ya. Itu jadi makmum beliau. Itu adalah sinyal kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sinyal kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembatasnya adalah Isra dan Mi'raj ini. Kalau sebelumnya itu kesedihan, kepayahan, penderitaan, kesabaran yang tidak berbatas, gitu ya. Diberi kabar gembira kemenangan, keberhasilan, ya bumi-bumi yang akan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW itu di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pembatas. Saya ingin katakan kepada kita semua, ya, bahwa ketika Rasulullah dakwah di Taif itu, ya, segala daya upaya manusiawi itu sudah selesai dikeluarkan, ya. Kalau zaman sekarang tuh apa namanya ya, all out atau apa sih namanya sih, ya, habis-habisan lah gitu ya, habis-habisan, nggak berhasil. Kemudian beliau bilang, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi poin adalah setiap kita, ya, setiap manusia, setiap nabi muslim, ya, nabi dan rasul kaum muslimin semuanya, itu juga akan mengalami, ya, fase kehidupan yang mirip seperti itu, ya. Cuma dalam kisah yang berbeda-beda. Kemenangan Rasulullah SAW itu diberikan pada saat beliau berada di titik kritis tadi. Kabar gembira itu diberikan pada saat beliau berada di titik kritis, ya. Habis sudah semua daya dan upaya, ya. 10 tahun berjuang, ya. Pengikutnya lemah-lemah, diraba budak, ya. Lemah-lemah, nggak seberapa, ya. Tapi Allah kemudian berikan kabar kemenangan. Nah, saya ingin merefleksikan perjuangan beliau ini kepada kehidupan kita kaum muslimin secara pribadi juga. Ujian itu hal yang pasti, ya. Dalam kehidupan itu ujian itu hal yang pasti. Orang mau masuk dari SMA naik ke perguruan tinggi itu ada seleksinya, ya. Orang mau melamar pekerjaan, mau bekerja, ada pendaftarannya, seleksinya, tes ujiannya. Mau menikah juga dites, kan, oleh calon mertua, kan. Tanya Kang Jepri nih, ya. Banyak pertanyaannya mungkin, ya. Jadi menghadapi ujian, cobaan, ya, itu hal yang lumrah, yang biasa dalam hidup. Kalau dalam kehidupan kita mau jadi mahasiswa misalkan, itu tes, ikut tes macam-macam tes, ya. Orang mau masuk, ya, apakah polisi, tentara juga begitu, mau masuk kerja juga begitu, ya. Mau menikah juga begitu, semuanya dites. Maka tes itu adalah suatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Cuma bedanya dalam kehidupan seorang muslim, ya, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri seorang muslim. Ya. Di dinding Instagram itu kan apa katanya, pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang, begitu ya. Nah, pelaut yang ulung itu lahir dari badai, ya, badai di lautan, gitu. Ya. Pisau yang tajam, sebelum bisa memotong dengan mudah segala sesuatu, itu dia dibakar, ya. Habis dibakar apa lagi? Dipukuli, ya. Bakar lagi, pukuli lagi, kemudian digerinda, diasah sampai dia tajam, ya. Dia bisa memotong banyak
banyak benda. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita menjadi muslim, kemudian ya hijrah begitulah ya. Hijrah itu bahasa anak muda sekarang ya. Kalau bahasa zaman dulu mungkin tobat nasuha ya. Tobat nasuha kalian harus. Syaratnya ada 3. Pertama, mengakui kesalahan. Kedua, menyesal. Ketiga, berjanji tidak mengurangi lagi. Nah, itu bahasan ya zaman old gitu ya. Kalau anak sekarang namanya hijrah gitu kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kurang lebih begini, apakah kamu mengira kamu didiamin saja mengklaim sudah hijrah? Kami akan uji kamu. Kira-kira begitu. Setiap orang ya yang menyatakan dirinya muslim ya, taubat, hijrah, namanya apapun gitu ya, itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetes keimanannya. Betul? Betul? Ada yang merasakan? Ya, ada. Cuma jangan berpikiran, wah kalau jadi muslim yang baik dites, mending gak jadi muslim yang baik, kan gak dites. Ya, gitu. Ada yang berpikir begitu. Setiap orang dites, setiap orang akan menghadapi ujian. Ya, kalau dia tidak mau menjadi muslim yang baik, menghindari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menghadapi ujian dalam bentuk yang lain, yang juga tidak mudah. Bedanya, kalau kita bertahan menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita naik kelas nanti, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Itu bedanya. Ada orang yang berhijab, awalnya hijab seksi, ya, kemudian sekarang menjadi hijab syar'i, ya. Itu dimarahin di kantornya, ya. Ada aja kesalahannya. Lalu dia bilang, ya Allah, ya, apakah gara-gara hijab ini gue dapat hidup susah begini ya? Sekarang dia ada di 2 pilihan. Apakah melepaskan hijab syar'inya, ya, untuk tetap bekerja di situ, atau dia mempertahankannya? Saya ingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita sabar ya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan lama, sebentar saja, dan kita nanti akan diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ya yang rajin ke masjid ya, kemudian dicari-cari kesalahannya oleh orang lain, kamu nih ke masjid aja ya, pagi datang telat, alasanmu duha, zuhur kamu keluar duluan untuk sholat ke masjid, asar kamu sebenarnya itu nggak ada rehat, tetapi kamu ambil rehat, alasannya ke masjid, produktivitas kamu rendah, misalkan begitu ya. Misalnya orang mencari-cari kesalahan ya, ada 2 pilihan ya, quit, menyerah ya, mengabaikan sholat, atau tetap konsisten melaksanakan sholat itu. Maka kalau Anda tetap rajin mengamalkan sholat, melaksanakan sholat tepat waktu ya, maka akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kada lawas, perkara begitu itu kada lawas ya, kada lawas. Nanti Allah akan berikan ya kelapangan hati kepada kaum muslimin yang taat ya. Yang penting itu kan hati lapang ya, perasaan menjadi tenang, itu kan yang penting kan, hidup itu yang penting ya Allah. Kata Rasulullah tadi, engkau ya Allah kirim bos yang pemarah begini ya Allah, aku gak ada apa-apa ya Allah, asal engkau ridho. Itu sebentar aja, nanti Allah akan jadikan antum nih bosnya di situ misalkan, atau keluar dari tempat kerja tetapi digantikan dengan yang lebih baik. Janganlah hal-hal yang sifatnya duniawiyah itu menggetarkan hati kita. Ya Allah, dipanggil bos, ada apa lagi ini? Astagfirullahaladzim, bergetar badan dia, nggak bisa tidur semalaman gitu ya. Ya, mulai sekarang kecilkanlah dunia itu ya. Ketika kita sholat itu kan kita dalam takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lainnya kecil. Gitu. Maka kita harus belajar sekarang ya, mengecilkan apapun yang sifatnya duniawiyah. Betul.
harus coba kita bersama-sama melakukannya gitu. Hal-hal yang sifatnya duniawi ya, apa sih? Bos ini marah-marah segala macam ya, mau datangi bos misalnya ya jejak bumi 3 kali ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, takbir, tapi takbirnya jangan keras-keras. Kalau keras-keras tahajud bosnya kan, Allahu Akbar, antum di depan pintu, jangan-jangan bawa golok gitu kan. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan ya. Nanti pada tahap tertentu Allah berikan keluasan hati kepada kita ya, keluasan hati ya, menjadi lebih sabar, menjadi lebih menerima berbagai macam tipikal manusia. Orang ini tipikalnya kayak gini ya, pemarah, tapi kalau kita sabar sebentar saja nanti dia akan reda marahnya, malah baik dengan kita. Orang seperti ini ya. Kemudian kita tuh menganggap dunia tuh menjadi remeh, menjadi lebih sederhana, tidak demikian besarnya ya. Misalnya begini, malam atau sore ya, sore duit di kantong tinggal 25.000. Seorang ini anak kos, ada orang minta gitu ya, harus keluar duit lah ya. Pilihan ada pada kita sebenarnya, apakah memberi atau tidak. Di sini ujiannya. Kalau kita memberi, malam nanti kayak pemakan. Kalau kita kadang memberi, bisa makan kita malam nanti. Tetapi orang ini kadang kita tolong. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang mantap, dia akan tolong orang itu. Ya, kenapa kita mikirin malam? Sore aja belum tentu hidup. Ya, malam itu kita serahkan Allah Subhanahu wa taala. Malam serahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah malam. Dia kan berkata dalam hatinya sendiri, kalau aku kasih uang 25.000, Allah akan ganti yang lebih banyak. Gitu kan. Ditunggu Isya belum datang. Jam 8 belum datang. Mulai gusar. Wah, Allah ini bohongin. Ujiannya kan setengah 9, warung hampir tutup sebentar lagi, gak ada uang, terpaksa berkiki-kiki, dapat 100.000 perak, dapat 500 perak ya, di anu motor itu ada 500 ya, dekat kunci gitu ya, terkumpullah 3.500 ya, terkumpul 3.500, sempat ke warung sebelah beri Indomie. Wah, Allah ini gak membalas pengorbananku sore tadi. Padahal dia mampu beri Indomie, itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya. Jangan salah paham ya. Seandainya tidak ada duit yang bisa dikumpulkan tadi, ya, koin-koin tadi, waduh gimana? Setengah 9, jam 9 sudah. Akhirnya minjam ke tetangga sebelah, ke kamar sebelah. Bro, minjam duit bang, 25.000. Habis duit, anak menukar mie. Ya, bikinlah mie kemudian. Ya, jangan dikira pinjaman duit itu Allah kadang menolong. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tetangga yang bisa dihutangi. Itu. Ya. Ketika kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tuh menjadi luas melihat sesuatu. Dan ternyata malam minggu itu Seninnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat kah, 15 kali lipat kah. Nah, ketika kita mendapatkan balasan seperti itu karena kesabaran kita semakin meyakini bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Terbuktilah Al-Quran itu innallaha ma'as sabirin. Dan itu adalah pengalaman spiritual kita. Lain kali kalau kita menghadapi seperti itu, jangankan 25.000, 50.000 kita nyaman aja. Senin indah, Senin tunggu Senin, kemarin Senin. Jadi kalau malam minggu belum dibalas Allah, santai saja. Ternyata sampai Senin malam belum. Mungkin Selasa. Ya, malam Senin belum ya. Yang pertama tadi kan Senin, ini malam Selasa.
ya, mungkin Selasanya ini berbaik sangka saja terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ya putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus. Di dalam hadis itu ada diceritakan hal yang lucu gitu ya, terkait dengan orang yang tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuh berdoa. Ya, kan Allah menyatakan bahwa siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Orang ini berdoa terus, tapi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan dia. Tetapi dia tidak marah kepada Allah, terus berdoa. Doa itu kan selain permintaan juga ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Dia berdoa terus karena dikabulkan oleh Allah taala. Berdoa terus, berdoa aja. Karena doa itu adalah ibadah. Di hari akhir, kemudian di hari kiamat ya, pada saat penghitungan amal ya, kata malaikat, fulan bin fulan, rapotnya diberikan dengan baik di tangan kanan, dibaca. Lihatnya raport dia, A B plus A B plus A B plus A B B plus A. IP-nya 3,89. Dia kaget. Oh malaikat, ini salah kayaknya, ketukar sampean. Kata malaikat, namanya Wak siapa? Sesuaikan dengan di covernya. Sesuai aja bang. Ya itu punya Wak. Tapi kenapa nilainya bagus bener? A plus A, karena A plus lah, AB plus AB B A gitu ya. Dikisahkan malaikat, dulu nyawa itu rancak berdoa, karena dikabulkan Allah Taala di dunia, dikumpulkan, nggak usah di akhirat. Ini timbangannya banyaknya di sini. Allah. Itu orangnya tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari rahmat Allah Taala. Meskipun dia tuh karena di balik di dunia kadang merajuk, bah berdoa terus Allah Taala kadang mendengarkan aku juga ya, dan parah ya tuh. Tidak seperti itu, tidak berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting ya, penting ini. Tidak ada buruknya kita tuh berdoa, tidak ada buruknya kita terus berikhtiar. Ya, kalau kita berusaha dengan baik, mengerahkan segala daya dan upaya kita, ya pasti akan sampai pada apa yang kita inginkan. Kalaupun tidak di dunia, itu di akhirat, dan insya Allah di dunia akan dapatkan. Nah, tinggal kita bersabar. Nah, saya mengajak pada anak-anak muda ini, adik-adik ya, saya juga muda ya, untuk bersabar ya. Kalau ada dalam ketaatan kita Allah menguji, itu jangan mengeles kita, jangan menghindari, tapi hadapin kesulitan, kesusahan, beban itu hadapin. Karena itu Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita, ya, hendak memberikan kebaikan. Jangan meles, nanti kita tidak pernah tertempa gitu, tidak pernah belajar gitu. Nah, saya memikirkan bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah pelajaran yang luar biasa bagus agar kita bersabar dalam hidup ini, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ada titik balik nantinya. Ya, ada titik balik. Nah, jangan sampai kemudian ketika kita itu akan sampai kepada nikmat itu, justru kita mutung, kita berhenti, kita menjauh. Atau mungkin pernah lihat ya di Instagram gitu ya, ya ada orang menggali gitu ya, dikit lagi padahal 2 kali gali lagi dapat emas dia. Ada gambar itu ya. Kemudian dia, capek, ya, berhenti. Nah, kita tuh tidak tahu kapan emas akan kita temukan, ya. Kita hanya berusaha saja. Sepanjang ya usaha kita itu berada di garis yang lurus, jalan yang benar, lakukanlah terus. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal dari hamba-hambanya. Nah, itu. Jangan disia-siakan, jangan menyerah kalau Allah memberi kita ujian. Itu kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, untuk naik pangkat. Nanti kita akan merasa kita lebih sabar, ya ustadz itu ya. Ada yang pendapatannya biasa saja, secara duniawi biasa saja,
Tetapi kalau sedekah itu jor-joran, pol-polan. Ya, bahkan orang yang lebih berharta itu kalah, ya, kalah. Itu luar biasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan takaran yang sempurna, ya, sesuai waktu dan tempatnya, dan tidak akan tertukar. Itu yang membuat keyakinan yang ada dalam diri muslim. Nah, bagaimana keyakinan itu muncul? Bagaimana keyakinan seperti itu muncul? Nah, keyakinan itu akan datang kalau kita sudah terbiasa menghadapi atau mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Nabi Ibrahim itu kan namanya nabi, kan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi Ibrahim ini ketika dia tulang belulang itu ya berserakan seperti itu, bingung sih dia. Kayak apa tulang belulang ini dihidupkan kembali? Ya Allah, kisahnya kayak apa ini ya Allah? Allah balas, apakah engkau tidak percaya Ibrahim? Kata Ibrahim, percaya ya Allah, tapi kisahnya kayak apa? Ulun hendak melihat dengan mata sendiri. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan hanya yang terserak di situ, tapi yang terserak dari empat penjuru bukit. Jadi pengalaman rohani itu penting. Kalau kita tadi sudah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan hari Senin tadi ya, yang kita tunggu malam minggu tadi ya, ternyata hari Senin, ya, maka pada berikutnya kita itu akan lebih ringan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Ini masuk naik kelas tadi. Tak begitu pengalaman kedua, ya, 50.000 kita berikan lagi. Ternyata 3 hari kemudian kita dapat 500.000. Bujur kata Ustaz, 10 kali lipat. Ya, ini karena kalau kita kasih 500.000, jangan-jangan ini 50 juta dapatnya. Gitu ya. Jangan-jangan begitu. Karena dapat, ternyata karena dapat. Mungkin tabungan di akhirat. Gitu. Jadi kita tuh lebih ringan dalam beribadah. Karena apa? Karena kita sudah melihat contoh yang kita alami sebelumnya. Nah, jangan sampai kita menghindari Allah memberikan kejutan-kejutan kepada kita gara-gara kita kada berani mengambil resiko, ya, menahan beban dalam mempertahankan iman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, ya. Kalau kita sudah sadar umur 40 tahun, 50 tahun itu rugi. Ada sip, ya. Mumpung muda ini, mumpung masih muda, ya. Ya. Berikan peluang Allah tuh memberikan kejutan kepada kita. Dengan kita berkorban sedikit saja, sebentar saja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, siap ya? Takbir. Sampai jam berapa kita malam ini? Masih beri? Waktu saya pukul 8:30 kurang 5 menit. Cukup? Oke, kita cukupkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.